Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita ucapkan syukur kita atas nikmat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan menghadapi babak baru yang akan mengubah nasib bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Merdeka. Maka dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua BPPKI akan membuka secara resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang mempunyai tujuan yang sama. Namun percuma saja jika kita hanya berbicara berdua. Silakan usulkan kita. Memiliki tujuan, Indonesia merupakan negara yang sudah dibentuk. Jadi Indonesia bisa memiliki dasar negara mewakili keberagaman diri. Saya setuju, memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang bisa mempersatukan seluruh kita. Saudara-saudara, saya telah mendengar beberapa usulan. Saya mengumpulkan bahwa dalam sidang hari ini saya mengusulkan mengenai dasar negara dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan itu yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, dan yang kelima ada pri kesejahteraan. Dan dalam bentuk tulisan itu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kebangsaan Persatuan Indonesia, yang ketiga ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan memusyawarahkan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyamin, saya setuju pendapatmu, sangat bagus. Tapi ingat, Indonesia itu mayoritasnya agama Islam, maka dasar negara kita harus Islam juga. Betul, Bang, seharusnya bisa lebih diutamakan. Apa Tuhan tidak mendengar pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok saja. Saudara sekalian, kita telah mengadakan rapat, namun yang juga menemukan kita. Hari ini kita akan kembali membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Dokter, silakan menjelaskan hasilnya. Berdasarkan hasil rapat kemarin, Muhammad Yamin telah memberikan beberapa usulan, yaitu secara tulisan rumusannya itu ada 1, 3 pri kebutuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 pri kesejahteraan rakyat, dan secara tertulis juga disebutkan 1 kebutuhan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, apakah ada usulan terkait hal tersebut? Pada dasarnya, agama itu tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jangan memperdebatkan yang banyak hal yang lebih penting dipikirkan. Tapi Bu, saya meyakini Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Kalau seperti itu, kenapa ini tidak membuat rapat dalam komitmen dan anggota sendiri? Kami ini pikir rapat berdasarkan musyawarah. Alhamdulillah, belum tidak bisa kemenangan dari kelompok umum rapat luar. Izin ketua, saya ingin memberikan beberapa usulan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan beberapa ide untuk dasar negara kita. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Menyatakan adanya kecurangan, bagian penting sehingga harus disertakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian karena sudah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Namun kita belum menghasilkan keputusan untuk negara yang kita cintai ini. Setiap kelompok rapat masih aja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa bicara seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Hal ini merupakan alasan bukti pertama, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh anggota bersorak berseraya berkata, Merdeka! Merdeka! Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di rapat kali ini. Hari ini saya akan umumkan sidang BPPKI yang kedua resmi dibuka. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada
Sidang BPUPKI yang pertama, usulan-usulan yang saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selepas-lepasnya. Oleh karena itu, kita menghadapi saat yang suci. Baiklah kita mengheningkan cipta. Supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan. Dengan hati yang murni, yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Usul itu tidak berarti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam hidup. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa dengan cara voting? Kenapa tidak dengan musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memecahkan masalah dengan adil dan bisa menghemat waktu. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Yang memilih republik ada 55 sistem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang yang kedua kali ini yang melahirkan 64 sistem ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lainnya. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada penetapan, dalam waktu ini nanti kita membuat laporan yang sebelas-belasnya. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak, sekarang saya minta untuk beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli tahun 1945 ketika masalah wilayah negara. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang dimimpikan, hendaklah kita sanggup mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita, janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hingga hilang dengan sia-sia belaka. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham bahwa Indonesia melingkupi daerah Malaysia dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu Pulau Borneo Utara di mana terletak Sarawak. Dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambahkan Malaysia? Iya, kita juga harus menambah Borneo Utara ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya bisa masuk ke wilayah Indonesia. Saya akan memasukkan Timor dan Portugis agar masuk wilayah Indonesia. Kami mengusulkan pulau-pulau di sekitarnya untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aluran pikiran yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting, menjadi bahan historis, melakukan interpretasi untuk mendengarkan apa yang maksudnya undang-undang dasar ini. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku itu dengan kalian? Ini sudah dari kesepakatan para pemuda, Bung. Kami dan para pemuda ini membawa Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok.
Sebenarnya apa mau kalian sehingga kami dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Kata, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawa ke sini. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur juga. Ya benar, Soekarni ada apa ini sebenarnya? Begini Bung, sebenarnya kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang itu sudah menyerah, ini saat yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Percaya itu Soekarni, Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju itu, Bung, karena kami para pemuda ingin kemerdekaan kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah negara bentukan Jepang. Itu akan mudah dijajah lagi Bung. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, sudah selesai. Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani dengan semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Jadi bagaimana kita hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Agustus. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Kita akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Jadi tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan dalam tangannya sendiri maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan muka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini sekarang berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka!